Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fawid Zaini dari Sistem Informasi Angkatan A22 akan menjelaskan tentang COVID, yang mana COVID adalah Control Objective for Information and Related Technologies. Nah, jadi bagi kalian bertanya-tanya kan, apa itu COVID? Nah, COVID itu adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengelola dan mengatur sistem informasi dan teknologi suatu organisasi. Nah, ini adalah kerangka kerja yang dimana ini digunakan untuk mengelola dan mengatur suatu organisasi. Juga COVID ini membantu perusahaan untuk memastikan bahwa teknologi informasinya mendukung dalam tujuan bisnis mereka. Nah, kerangka kerja COVID ini mencakup berbagai proses. Yang pertama itu adalah praktik dan alat yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan TI, termasuk pemantauan kinerja, perbaikan dengan menggunakan COVID. Nah, ini ya. Jadi dengan menggunakan COVID, organisasi dapat memiliki panduan yang jelas tentang bagaimana mengelola dengan cara yang lebih baik dan terstruktur juga dan terencana. Selanjutnya, di sini ada sejarah COVID. Nah, COVID pertama kali ini diperkenalkan oleh ISAKA. Nah, ISAKA itu adalah Information System Audit and Control Association pada tahun 1996. Awalnya, COVID dikembangkan sebagai alat untuk membantu auditor TI dalam menilai kontrol dan manajemen TI dalam organisasi. Nah, sehingga dalam seiring berjalannya waktu, kerangka kerja ini mengalami beberapa revisi untuk tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan praktik bisnis. Nah, selanjutnya di sini eh, perkembangan COVID. Nah, di sini ada perkembangan COVID yang dimulai dari COVID 1.0 pada tahun 1996. Versi pertama ini fokus pada kontrol TI dan audit ya. Sama seperti penjelasan tadi, memberikan panduan dasar tentang bagaimana mengelola dan mengawasi teknologi informasi. Selanjutnya ada COVID 2.0 di tahun 1998. Versi ini mulai memperluas fokusnya ke manajemen secara keseluruhan. Bukan hanya audit, tapi dapat mengembangkan lebih lanjut pada tujuan dan praktek yang manajerial. Selanjutnya ada COVID 3.0 itu ada di tahun 2000. Versi ini memperkenalkan framework yang lebih terstruktur. Jadi di mana frameworknya itu lebih kelihatan lebih bagus gitu, dengan peningkatan dan pemetaan antara tujuan bisnis dan proses TI, teknologi informasi. Selanjutnya ada COVID 4.0 yang dimana 4.0 ini di-update ya, atau ada di tahun 2005. Nah, dalam COVID 4.0 ini fokus pada integrasi dengan kerangka kerja lain seperti ITL dan ISO 17799 untuk menciptakan pendekatan yang lebih komprehensif terhadap manajemen teknologi informasi. Nah, selanjutnya di tahun 2012 ini ada versi terbaru yang dimana namanya COVID 5. Ini memperkenalkan prinsip-prinsip inti dan menggantikan pendekatan sebelumnya dengan penekanan pada nilai bisnis, risiko, dan pengelolaan sumber daya. Nah, dan yang terakhir itu adalah COVID 2019. Nah, ini versi terbaru yang memperbarui kerangka kerja dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif serta meningkatkan integrasi dengan teknologi baru seperti iCloud dan keamanan cyber. Seperti cloud dan keamanan cyber ya. Nah, selanjutnya di sini tahapan COVID. Nah, jadi COVID ini ada tahapannya. Jadi tahapan yang pertama itu adalah penetapan konteks dan tujuan. Jadi dalam COVID itu ada penetapan konteks dan tujuan, di mana dalam kerangka COVID adalah awal yang krusial gitu. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan TI sejalan dengan tujuan bisnis organisasi. Nah, berikut rincian ya lebih lanjut tentang proses ini ya. Yang pertama itu ada identifikasi tujuan bisnis, keterlibatan pemangku kepentingan, pemetaan hubungan TI dan bisnis, ada penentuan kriteria sukses, dokumentasi komunikasi, dan pemeriksaan dan revisi. Selanjutnya di sini ada penilaian dan kematangan, di mana dalam penilaian dan kematangan itu ada tujuan penilaian kematangan, model kematangan, metodologi penilaian, ada hasil penilaian, ada identifikasi area untuk perbaikan, dan ada pemantauan kematangan secara berkala. Nah, selanjutnya di sini juga ada pemetaan proses gitu kan, ada pemetaan proses. Di mana dalam pemetaan proses ini adalah bertujuan untuk mengidentifikasi, menggambarkan dan menganalisis proses TI yang ada dalam suatu organisasi gitu. Nah,
Berikut adalah rincian tentang tahapan ini. Yang pertama itu ada tujuan pemetaan proses, identifikasi proses TI, pemetaan framework COVID, ada dokumentasi proses, ada analisis proses, ada juga keterlibatan pemangku kepentingan, pemetaan proses, dan tujuan bisnis. Yang kedelapan itu adalah penyusunan rencana dan tindakan. Nah, selanjutnya di sini ada perumusan rencana aksi. Nah, di sini adalah langkah penting untuk mengimplementasikan perbaikan dan meningkatkan pengelolaan TI berdasarkan hasil dari penilaian dan pemetaan proses. Nah, di dalam perumusan rencana aksi ini ada yang pertama itu ada tujuan rencana aksi, identifikasi masalah dan peluang, pengembangan rencana tindakan, penetapan prioritas, penjadwalan, penunjukan tanggung jawab, alokasi sumber daya, dan monitoring evaluasi. Nah, selanjutnya di sini ada implementasi. Jadi implementasi ini dalam COVID ini ada rencana aksi yang telah disusun dan dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan adalah persiapan implementasi. Nah, ini persiapan implementasi ya. Yang kedua itu pelaksanaan rencana aksi, pengawasan dan kontrol, keterlibatan pemangku kepentingan, dokumentasi, evaluasi awal, perbaikan berkelanjutan, dan yang delapan itu adalah pelaporan dan komunikasi hasil. Nah, selanjutnya di sini ada pemantauan penilaian. Di mana dalam pemantauan penilaian ini, yang pertama itu adalah tujuan pemantauan dan penilaian. Yang kedua pengembangan indikator kinerja, yang ketiga pelaksanaan pemantauan, yang keempat itu analisis data, yang kelima tujuan berkala, yang keenam umpan balik dan komunikasi, yang ketujuh itu ada identifikasi area untuk perbaikannya, dan yang kedelapan itulah ada perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya di sini ada pemantauan dan penilaian. Nah, dalam pemantauan penilaian ini ada tujuan perbaikan dan berkelanjutan, siklus PDCA, Plan DO, Cek Act. Ini ada bisa dibaca di bawah. Yang tiga itu pengumpulan umpan balik. Yang keempat ada analisis kerja, 5 inovasi adaptasi dan pengembangan sumber daya manusia, penyusunan rencana dan tindakan baru. Nah, di sini ada dokumentasi perbaikan juga. Nah, selanjutnya di sini hasil akhir COVID. Nah, dalam hasil akhir COVID dari implementasi COVID ini biasanya mencakup yang pertama itu adalah tata kelola TI yang efektif, yang mana meningkatkan keputusan manajemen TI dan meminimalkan risiko. Nah, yang kedua itu kinerja yang ditingkatkan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses TI serta pengoptimalkan penggunaan sumber daya. Yang ketiga itu adalah kepatuhan dan manajemen risiko, yang dimana itu adalah memastikan bahwa organisasi mematuhi regulasi dan relevan dan dapat mengelola risiko terkait teknologi informasi. Keempat, transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan teknologi informasi dan akuntabilitas bagi semua pemangku kepentingan. Dan yang kelima itu adalah perbaikan berkelanjutan, yang mana adalah mendorong praktik perbaikan berkelanjutan dalam proses TI dan layanan TI. Implementasi ini yang sukses dari COVID dapat menghasilkan organisasi yang lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan dan kebutuhan bisnis dan teknologi. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.